mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman mengampas dan sulit ditempuh. Selamat berjumpa lagi dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini Jumat 24 Februari 2023. Bacaan inspirasi kita dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai 15. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita mendengar pertanyaan demikian, apa sih puasa itu? Mengapa cara puasa kita orang Katolik sangat ringan, tidak seperti saudara-saudari kita yang Muslim? Nah, mari kita sungguh memahami bahwa dalam ajaran Gereja Katolik, puasa tidak berarti mengurangi atau tidak sama sekali makan dan minum. Justru gereja mau mengajak semua umatnya untuk memikirkan kembali makna di balik pantang dan puasa itu. Tidak cukup orang berhenti pada hal-hal lahiriah yang dibuatnya sendiri, namun tidak ada pengaruhnya bagi orang-orang di sekitarnya. Ini persis sama seperti yang dipersoalkan oleh para murid Yohanes kepada Yesus. Murid-murid Yesus dan kaum Farisi hanya melihat bungkusnya saat bertanya kepada Yesus, "Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Mereka mengabaikan isi atau inti berpuasa yang sesungguhnya. Puasa tidak sekedar tidak boleh makan atau minum ini dan itu. Puasa adalah membuka hati untuk kehadiran Tuhan. Puasa adalah usaha kita mendekatkan diri pada Tuhan yang mengasihi kita. Puasa bukan sekedar melakukan aturan, kewajiban agama, tetapi lebih kepada memahami esensi atau inti dari puasa itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, di sekitar kita banyak orang yang masih terbelenggu, bukan hanya soal tidak bisa makan dan minum, berpakaian atau lainnya. Mereka terbelenggu oleh banyak aturan yang tidak adil, yang menyebabkan mereka tidak bisa bergerak dan merdeka. Pribadi mereka kurang dihargai. Contoh, dalam keluarga, para istri tertindas oleh suami. Istri mengalami kekerasan dari suami. Istri yang diabaikan karena suami lebih banyak ke kedai atau warung, atau sibuk dengan pekerjaan atau bisnisnya. Suami tertekan karena sikap istri yang terus marah, cerewet, menuntut terus-menerus. Anak-anak terlantar, kurang kasih sayang. Para pengamen dan anak jalanan semakin bertambah banyak. Para pembantu rumah tangga atau karyawan kurang dihargai, bahkan direndahkan martabatnya, dan lain sebagainya. Mereka inilah yang dalam masa prapaskah perlu kita sapa, kita perhatikan, dan kita kurangi bebannya. Kita mau berpantang dan berpuasa pertama-tama karena kita mau menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Bukan karena kita mau ikut-ikutan atau karena merasa diwajibkan oleh gereja. Kasih kepada Tuhan itulah yang harus kita tunjukkan dalam sikap,
tutur kata dan perbuatan kita kepada sesama yang masih terbelenggu oleh berbagai hal. Pantang dan puasa harus disertai dengan doa dan perbuatan amal kasih. Pantang dan puasa tanpa beramal kasih tidak ada gunanya sama sekali. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mempersiapkan diri dan hati kita pada masa puasa ini untuk menyambut kedatangannya dalam kemuliaan kebangkitan Yesus Kristus. Dalam puasa, kita harus menekan segala keinginan duniawi dan membangun kerinduan akan hidup rohani, menjadi lebih dekat dengannya, mengungkapkan kasih-Nya dalam aksi nyata, yakni amal kasih. Puasa juga merupakan cara kita menghadap kehadirat-Nya. Dia hadir dalam kesederhanaan dan kerendahan hati. Kita pun diharapkan dapat meneladan sikap-Nya. Dengan begitu, hati kita akan siap untuk diubahnya. Pak Desman, suaminya Ibu Salsa, sukanya makan lontong opor dan ketupat. Kalau kita berpantang dan berpuasa, intinya adalah ajakan untuk bertobat. Selamat menjalankan masa puasa Prapaskah ini dengan baik. Tuhan memberkati. Amin.